Bismillahirrahmanirrahim. Wa taridu sighatu if'al bil ma'na sabiq li sittatin wa isrina ma'nan ala ma fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayfin wa salasina. Kalau di kamus ada yang baca linayfin wa salasina sama. Wa ta'amay yazubadu an ba'din bil qara. Dados segot amar yang maknanya perintah itu tidak jaminan harus wajib. Ada beberapa amar yang tidak lil wujub. Ini penting dalam disiplin ilmu usul fikih sehingga tidak semua perintahnya Allah atau perintahnya Nabi menjadi perintah wajib. Misalnya yang masyhur itu wa idza halaltum fastadu. Jika kamu setelah tahallul, kan ketika kita ihram enggak boleh berburu hewan. Setelah tahallul kata Allah fastadu maka berburulah. Bukan berarti para kiai setelah ihram terus rame-rame nyari kijang kan jadi lucu. Meskipun perintahnya fastadu maka berburulah. Nah, itu penting. Jadi makanya dibutuhkan ilmu usul fikih untuk menganalisis fikih. Mestinya amar itu kan perintah. Logikanya kalau perintah perlu dituruti. Tapi ada beberapa perintah yang hanya lil ibahah, yaitu tadi misalnya wa idza halaltum fastadu. Jika kamu sudah tahallul dari ibadah haji atau umrah, maka berburulah. Nah, itu amar lil ibahah karena sebelumnya haram, maka perintah di sini hanya lil ibahah. Tapi ada beberapa perintah yang dari sesuatu yang awalnya haram. Itu kalau awalnya haram dalam kaidah fikih sekali dihukumi boleh maka malah naiknya ke wajib ya dalam kaidah disebut maka mamnu'an idza jaza wajib. Jadi sesuatu yang haram sekali kena hukum jaiz boleh malah meloncat jadi hukum apa? Wajib. Misalnya qatul udwi. Kalau Pak Haris baca dengan udwi apa udwi? Orang keliru semacam sini-sini udwi. Pokoknya bacaan saya ini buat menasih bacaannya Pak Haris. Kalau beda berarti Pak Haris yang salah. Karena senior saya. Ini kasus ini, direktur tapi masalah ini masih belum. Harus dikonfirmasi. Karena kalau mondok tidak lama itu udwin ya sama, yasmilu yasmalu sama. Tapi nanti kalau kelasnya di atasnya yasmilu itu kasus. Yang benar itu yasmalu. Tapi kalau dibanding sampean ini sudah cukup. Ini ilmunya sudah cukup. Tapi ini harus ya agak boleh tersinggung Pak. Latihan jadi wong ati-ati. Itu penting. Sehingga kenapa ada madhab, ada macam-macam. Karena ada jaminan perintahnya Allah dan Rasul itu semuanya lil wujub, ada lil ibahah, ada lil tahdid, ada macam-macam. Nah, lil ibahah contohnya tadi apa? Wa idza halaltum fastadu. Misalnya, faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Ketika sholat selesai maka bubarlah. Kamu tidak perlu kayak orang Wahabi di Arab Saudi sekali salam langsung lari. Alasan kamu fantasiru al-amru lil wujub. Salam langsung ayo lari mergo qala ta'ala fantasiru. Ya kasus kalau itu. Makanya enggak bisa orang jadi ahli fikih tanpa keahlian usul apa? Fikih. Karena di usul fikih ini nanti dipilah-pilah sekian amar yang maknanya itu ada lil wujub, lil ibahah, lil tahyir, lil tahdid, macam-macam. Makanya saya ingin menjelaskan itu. Wa illa faqat awsalaha. Ini kalau maknanya ala basahal ya ala karena sanad kita sama ya. Basahal dulu ngaji sama Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas itu yang ngaji sama Sohibul Anas Sayyid Abi Bakar apa? Jadi kalau sampean Pak Haris langsung Mbak Zubair apa Pak Haris? Muter, yes Pak Haris, tak tombok, darurat. Ya, sampean sanatnya ya sampean Pak Haris, saya misalnya Mbak Mun, Mbak Zubair, Fakih Mas Kumambang, Mbak Mahfud Termas itu mungkin di Mekah itu langsung ngaji sama Sayyid Abi Bakar apa? Sayyid Abi Bakar Sato ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nah sanad paling dekat dengan Sayyid Abi Bakar Sato itu keluarga saya termasuk. Karena Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak namanya Umar Sato. Termasuk saya bilang termasuk keluarga Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah. Terus punya anak namanya Hamzah Sato. Itu sareanya di Sedan di daerah Jawa.
Mbah Hamid Sato itu pernah nikahi buyut saya, tapi setelah punya anak mbah saya. Jadi mbah saya itu pernah jadi anak tirinya Sayyid Hamzah Sato. Tidak saya terangkan sana dulu, karena Pak Haris nggak mungkin bisa menjelaskan ini kalau tidak niru saya dari saya. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang. Jadi Mbah Mat itu mbahnya Mbah Mun. Mbah Mun punya ibu asmane Nyai Mahmudah. Mahmudah itu binti Ahmad. Mbah Ahmad itu mertuanya Mbah Zubair. Mbah Ahmad itu ngaji di Mekah. Itu tidak ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yaman, tapi ngaji sama Sayyid Umar Sato, kakaknya Abi Bakar apa? Sato. Sayyid Umar Sato berkeyakinan ngaji itu tidak perlu kitab besar, tapi hafal. Harus hafal. Sehingga jurumnya ya dihafalkan, Imriti dihafalkan, Alfiyah, kitab-kitab Mabadi juga dihafalkan. Sehingga ketika Mbah Mat itu rawuh ke sarang, menerapkan mahfudzat. Karena ada lembaga yang bernama Sekolah MGS. Terus korbannya ya kita-kita, kalau nggak hafal tuh nggak naik juga. Jadi Mbah Said Umar itu termasuk akibatnya ke kita. Akhirnya kita wajib menghafal, termasuk bahasa hal, terus beberapa kiai hajen, manafek mewajibkan menghafal, karena dulu Mbah Umar itu ilmu itu manfaat nak dihafal. Untung tidak nyuruh ngapalkan kaidah usul fikih. Tapi itu dulu lazim. Sayyid Abi Bakar Sato bisa alim gitu itu karena ngaji sama kakaknya, namanya Umar Sato. Jadi kalau pakai sanad sarang, misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair juga bisa liwat Mbah Mat. Mbah Mat itu ngaji Sayyid Umar apa? Sayyid Umar Sato itu yang mewajibkan muhafadzah. Jadi termasuk tradisi menghafal itu yang keras itu Sayyid Umar Sato. Sehingga saya mohon kaidah-kaidah fikih, karena bahasa hal itu spesialnya di kaidah fikih, saya mohon itu dihafalkan. Kayak tadi makana mamnu'an idza jazan wajib. Misalnya orang makan bangkai itu haram. Orang nyuri gedangnya Pak Haris, gedang gorengnya Pak Haris itu haram. Haram. Tapi sekali kamu kelaparan, kalau nggak makan gedangnya Pak Haris itu mati, maka wajib makan. Bukan sekedar boleh, tapi apa? Wajib. Karena sesuatu yang pernah dilarang, sekali boleh langsung naik, hukumnya jadi apa? Wajib. Orang makan bangkai itu haram. Tapi kalau kamu darurat, kalau nggak makan bangkai itu mati, hukumnya makan adalah wajib. Setelah menjadi wajib, kena kaidah ad-daruratu muqaddaratun biqadri. Jadi kalau kira-kira makan bangkai itu kakinya cukup, nggak perlu makan semua. Paham ya? Makanya itu bisa diteruskan. Misalnya orang melihat perempuan itu haram, tapi kalau harus lihat di syahadah atau taklim atau macam-macam, itu langsung wajib. Jadi memang kaidahnya gitu. Qatul udwi haram, tapi sekali harus karena ada kepentingan medis menjadi wajib. Itu kaidah makana mamnu'an idza jazan wajib. Sesuatu yang dilarang sekali kena hukum jaiz, entah karena alasan apa, langsung naik jadi apa? Wajib. Nah, tentu ini butuh sekian analisis untuk membuktikan itu. Nah, makanya terus orang-orang usuliyin membuat bab seperti ini. Kalau baca ya. Waya tamaya subatuha lan dadi beda. Watari dulam tu meko. Apa sighatul amri atau sighatul if'al bil makna sabiq. Disitatin wa isrina makna sampai 26 makna. Alama fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayifin wa salasina. Waya tamaya subatuha an ba'din bil qara'in. Tentu nanti yang bisa membedakan adalah qarina. Satu misalnya taruhan awal itu lil wujubi. Pertama karena wajib nahu wa aqimus shalah. Walin nadbilan amar tumeka kanggo makna sunat. Nahu fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Fakatibuhum mongko ngakatono kita basira ing para budak in alimtum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalem para budak khairan ing kapinan. Itu tentu hanya sunnah, karena tidak ada ulama yang mewajibkan melakukan akad kitabah. Walil ibahati lan muk krono ibahah, nahu kulu minto ibati marusaknaku. Kulu mangano sira kabeh minto ibati ma.
Ae mimma tekse mangan saka perkara yustala tukang den anggap enak apa ma minal mubahat saking pira-pira barang sing mubah. Walid tahdidilan krana nglulu. Nglulu niku ngongkon tapi nak dilakoni yang perintah itu kecewa itu nglulu cara Jawa. Dia nyuruh sesuatu tapi kalau dilakukan betul yang menyuruh kecewa berat. Nahu i'malu masyitum. I'malu nglakoni ya sira kabeh mak ing perkara situm kang karep sira kabeh. Anda boleh melakukan apa saja. Tentu tidak mungkin itu Allah kok menyuruh orang boleh melakukan apa saja. Tentu Allah tidak mungkin membolehkan kita zina, maling, korupsi. Tapi kalau Allah sedang murka malah ngendikane i'malu masyitum tulit tahdid. Kila didawono apa ngene. Wa yasdukulan beneri apa tahdid ma tahrimi sepetane hukum haram wal karahati lan hukum makruh. Ini yang mulai sulit ya, yang mulai bab-bab mustalafal. Walil irsadi lan amar iku tumeka kanggo makna ngekeki panduan, ngekeki petunjuk. Ngekeki petunjuk apike iku piye. Tapi tidak naruhan sah dan tidak sah, tapi mau apike iku piye. Nahwu wastasyidu syahidaini mir rijalikum. Wastasyidu lan ngangkat syahid sira kabeh syahidaini ing saksi loro, sing saksi loro iku mir rijalikum saking wong lanang-lanang sira kabeh. Lawal maslahatu te maslahat misale fihi ing dalam istisyad iku dunyawiyatun bangsa dunyawi. Bi khilafiyah hale berbeda ni misale syahadah atau maslahat finnat bi ing dalam masalah sunat. Nah ini termasuk bab-bab sing banyak masalah ya. Saya belajar kitab di bab tolak. Bab tolak ya, bab paling sensitif karena kalau ya betul kita tolak berarti kita menggauli istri adalah haram. Meskipun tidak sampai zina ya. Tapi kalau tidak, ya pokoknya masalah. Sekarang sampai saya tanya. Orang menceraikan istrinya untuk menjadi sah cerai itu harus ada saksi enggak? Untuk menjadi sah cerainya? Enggak kan? Kamu marah, bentrok sama istri di dapur, tolak tuki, menjadi tolak enggak? Menjadi. Tapi di bab tolak, itu Allah ngendikan di bab tolak yang mulai lima tu harimu ma'ahallahu la kata tadi mana kok marbuta asyaji itu ada kata wa asyidu dawai adlim minkum di antara irsyadnya Allah itu kalau tolak itu harus ada dua saksi. Maka para usuliyin ini berpikir apa dua saksi itu syarat sahnya tolak? Apa syarat untuk orang lain atau hakim mempercayai terjadinya tolak? Itu kan ada sekian kemungkinan. Itu kan sama dengan misalnya ada kata wa butalul yatama hatta ila balahum nikah. Ujilah anak yatim itu. Apa betul kita butuh menguji? Apa uji ini supaya kita tahu dan itu tidak harus lewat ujian. Misalnya dari indikasi perilakunya yatim tadi. Ini bab-bab yang para usuliyin itu gak berhenti berpikir. Saya ulang lagi ya. Tolak itu hakuz zauji. Sehingga kalau zauj melafazkan tolak secara sorry, harusnya ya waqa'at tolak. Cek masyhudan balik itu disaksikan, amlam yusyahad atau tidak disaksikan. Tapi tentu ini melahirkan sekian problem. Misalnya ada perempuan solihah, misalnya bapak itu solihah. Ingat betul kalau suaminya sudah mentalak. Setelah iddahnya selesai, kalau iddahnya belum selesai nggak masalah. Nanti saya tunjukkan ya masalah tafasilu hukmil mu'tadah. Iddahnya sudah selesai, istrinya ini merasa dosa betul kalau digauli karena dia ingat betul kalau sudah ditalak. Saya ulang lagi ya. Ada seorang perempuan solihah, tentu yang perlu kita pikirkan yang solihah. Ada perempuan solihah, ingat betul, dia ingatannya nggak ada masalah, normal baik. Ingat betul kalau dia ditalak. Setelah masa iddahnya selesai, si suami mengklaim kalau dia itu tidak mentalak. Mungkin otaknya dapati benar atau ingatannya dapati benar, atau dia bohong, memang eman setelah boleh bujuku ya angel. Pak Haris tahu sekali, sangat
Ini tuh direktur Mahatali, santrinya banyak mahasiswi tapi belum nikah. Nah, itu misteri pernikahan. Logikanya kan ganteng, terkenal ngalim, direktur kan tinggal milih. Tapi justru karena keangkuhan itu jadi kesulitan. Jadi justru karena keangkuhan itu jadi sulit. Nanti tak ijazahi ya, supaya gampang. Tak ijazahi sabar belum nikah maksudnya. Bukan ijazahi cepat nikah. Jadi jangan DR dulu. Jadi saya ke Pak Haris, selain saya dianggap gurunya, ini teman saya mulai dulu di Sarang. Jadi pertama ada Mahatali di Sarang itu yang dijadikan latihan ini Pak Haris jadi siswa saya. Angkatan kedua apa ketiga? Ketiga. Saya ulang lagi ya. Nah ini memang Mbak Sahal terkenal ahli fikih. Saya kenal banyak sama beliau karena memang beliau itu sepupunya Mbak saya. Dulu ketika mondok di Sarang sering di rumahnya Mbak saya. Jadi Mbak Sahal itu punya ibu namanya Badiah. Itu adik kandungnya buyut saya namanya Sofia. Jadi buyut saya itu Sofia punya adik Badiah. Yang Badiah di Garwa Mbak Mahfud melahirkan Mbak Sahal, yang Mbak Sofia itu terus punya anak Mbak saya, terus ibu saya. Makanya saya kalau manggil itu Mbak. Terus Mbak Sahal punya mbak namanya Mizayana, yang punya anak Lekoyum, punya adik namanya Khotijah, yang punya anak Biza. Jadi ya saya kesini itu berkeluarga, jadi saya tahu banyak tentang Mbak Sahal. Beliau terkenal fakih ya, karena sebelum ke Sarang sudah alim. Sudah alim ketemu orang alim namanya Gesibir. Sudah alim ketemu orang alim, metode belajarnya benar, jadi alim betul. Mbak Sahal kalau menyak saya gini, kowe ngalim biasa, kitab sedikit gampang. Aku alim lu top, bisa aku kitab angel ya. Saya masih ingat kata-kata itu. Terus cerita dia, aku bisa ngalim neng Lasem. Jadi Mbak Sahal itu punya ipar namanya Kiai Mansur. Agaknya Gus Koyum namanya siapa? Kiai Mansur. Kiai Mansur itu bin Khalil. Khalil itu katibnya Mbak Mahfud Termas. Tulisannya bagus, tidak kayak Pak Haris, bagus. Pak Haris itu tidak bagus tulisannya, juga nasibnya. Dalam hal nikah, ya dalam hal nikah. Semua santri Sarang itu iri sama Pak Haris, kok bisa jadi direktur di Mahatali, mana ini? Aceh. Tapi mereka setelah tahu nggak pakai rapi tidak jadi iri. Ternyata sama saja, jadi irinya tidak jadi. Tidak biar sampean tahu sanad ya. Jadi dulu yang muridnya Mbak Mahfud yang alim itu tentu yang masyhur itu ya Mbak Hasyim Asy'ari. Kalau dari Lasem itu Mbak Khalil sama Mbak Maksum ya, sama Mbak Sidik. Mbak Sidik itu bapaknya Ahmad Sidik yang dulu Waisam, itu orang Lasem semua. Jadi Mbak Maksum, Mbak siapa tadi? Khalil. Mbak Khalil punya anak Kiai Mansur. Karena Mbak Khalil itu katibnya Kiai Mahfud, tulisannya bagus. Naskah-naskah Nailul Mahmud sebelum dicetak itu ada di Lasem, di Kiai Mansur. Nah itu ketika Mbak Sahal mau belajar Lubul Usul sama Mbak Zubair itu ngambil naskah Nailul Mahmud, Qoblal Matba'ah, Qoblal Toki maksudnya sebelum apa dicetak. Makanya di sini Mbak Sahal sering mengutip kitab apa Nailul Mahmud. Asyad binus khotin wairi matbu'ah. Beliau di Muqaddimah ketika apa? Binus khotin wairi matbu'ah, dengan naskah yang belum apa? Dicetak. Itu diabahnya Gus Koyum. Jadi Koyum bin Mansur bin Khalil. Karena Kiai Mansur itu iparnya Mbak Sahal, itu sering dipinjam. Jadi dulu yang memanfaatkan itu hanya Mbak Sahal karena ipar. Sebenarnya bukan karena ipar, karena bisa baca. Coba sampai mbok iparnya kan tidak ada gunanya. Nah, makanya saya itu nggak terima kalau ada orang cerita Mbak Sahal alim karena bisa mengakses kitabnya siapa? Mbak Mahfud. Apa gunanya ipar kalau tidak bisa baca? Terus Mbak Sahal kalau belajar itu 3 kali, itu ma'ruf, terkenal. Jadi sebelum ngaji Lubul Usul sama Mbak Zubair, beliau ngajar sama teman-temannya. Terus sinau sendiri, terus ngaji sama Mbak Zubair 3 kali. Itu ma'ruf. Jadi aku nak keliru, aku kebangetan. Jadi dari Mbak Zubair, dari Mbak Sahal itu nak aku keliru, aku kebangetan. Dan ijazah yang sama ini yang sering dijajahkan Mbak Mun ke saya. Makanya ini saya ijazahkan ke jenengan. Kata Mbak Mun gini, saya sering. Zaman itu Mbak Mun masih sering ngajar terus. Hak, kena aku pengen ngalim. Itu sebelumnya ngaji, gurumu itu sinau nisih. Jadi kayak pas ngurungokno gurumu, kadang ngecek
Angger wacanane iku kok bener terus yo kowe wis ngalim, mau nyatane bener terus. Kalau saja sampean tadi sebelum ketemu saya sudah belajar. Bacanya kok bener terus cocok sama saya. Berarti wis alim. Kok tiap sak lembar salah separuh. Ya fatal berarti. Nah, sehingga enggak perlu guru itu kangelan nasihat. Bukan fima kuria alaihi saja, bukan kuria alaihi pun sudah benar karena Mbak Sahal kan masih ingat betul pas saya belajar sama teman-teman bacanya misalnya Yasmalu. Setelah ngaji Mbak Zubair baca Yasmalu, oh benar. Beda dengan Pak Haris pas belajar Yasmilu. Pas gurunya baca Yasmalu, tetap Yasmilu karena pas gue baca Yasmalu dia tidak dengarin. Padahal yang benar dalam kamus itu Yasmalu, bukan apa? Bukan Yasmilu. Itu Mbah Mun ijazahkan. Sehingga ketika saya ngaji mahali sama beliau dulu, saya ngaji mahali, ngajar Fathul Wahab, karena beliau dulu masih ngajar terus. Itu saya ngaji setengah tahun. Ngaji Fathul Wahab itu saya hanya setengah tahun. Terus di PHK sama Mbah Mun. Kata Mbah Mun, "Pak, kowe nak ngaji di Serba, mari aku isin. Aku bisa ngaji ora sergep." Jadi aku nak murid sergep isin wis lereni ngaji. Kata Mbah Mun ini. Oleh motor wis kebar be aku, sampun yo sleren ngaji niku sleren. Karena tadi kalau kita sorokan sama Mbah Mun kan tidak mungkin beliau kiai besar sih. Tapi sebetulnya bisa diakali. Kamu bikin grup saja kelompok yang memastikan misalnya bacanya itu begini. Setelah kamu baca pakai terus ngaji sama Mbah Mun atau dulu sama Mbah Sahal. Kan tinggal nyemak Mbah Sahal baca. Walil ibahati, sudah benar ini jer majrur masih benar lah kalau ini. Walil nakdi, misalnya lisikoli, sehingga misalnya kamu baca lid dilalati, terus bangun baca lid dalalati. Suatu saat nanti baca lid dilalati, oh, berarti mas dari loro, kadang dalalah, kadang dilal. Saya sama, bisimai. Misalnya kamu memastikan bisimai, ternyata baca bisamai. Kamu mesti mikir ini salah fatal apa pilihan. Nah, karena kamu nyari-nyari di kamus yuqalu simaan wa samaan sawa. Oh, alime sepodo nenggak lafaz simain. Wah, itu kalau sekian jilid kitab itu pasti alim saja, pasti alim. Karena Anda selalu mengkonversi terus. Nah, sekarang problemnya anak-anak sekarang ngaji bahasa hal itu blank. Dia tidak sinau, tidak apa terus ngaji maknanya. Pas bahasa nerangkan karena dia maknanya orang rumah. Itu kasus betul sampai sekarang. Kalau kamu sinau betul, Mbak Sahal nerangkan level mafhum, kamu bisa ngikuti. Tapi kalau nggak sinau, kan sibuk mak. Coba misalnya Mbak Sahal nerangkan mafhum, kowe jek sibuk makna bigol, blo, dobro, kan pakai misalnya. Pas lagi nulis blo, Mbak Sahal nerangkan, mulane urip ngene-ngene. Kan seorang kiai kan sering ngendikan langsung mafhum. Kowe jek sibuk makna blo, dulu nggak boleh, santri belajar itu nggak boleh. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik tuh alim dulu, khatam muwatta, hafal, lanya, baru ngaji. Ya yang baca Imam Syafi'i. Imam Buaiti alim, dia baca di Imam Syafi'i. Makanya qala fil Buaiti, yang baca kitab Imam Buaiti, Imam Zainal Syafi'i hanya mendengarkan. Makanya saya percaya diri sekali ketika baca kitab, karena saya pernah membaca ini di depan kamu. Dan saya dengar beliau juga baca seperti saya. Akhirnya kan, nah itu bahasa hal nggak sekedar 2 kali kata bahasa. Teman aku kental jadi bikin grup yang anak-anak alim. Paham ya? Habis itu beliau ngajar di setengah alim, yang setengah alim. Malamnya jam 11 ngaji sama Mbak Zubair. Itu pagi saya kalau cerita, pagi saya Pak Komedi, pagi saya itu dulu ngaji bahasa juga. Mbak Zubair itu sangat senangnya bahasa hal itu. Ngaji jam 11 malam itu kalau bahasa belum datang itu gak dimulai. Jadi kata beliau, aku emang ilmu. Nah, saya ngaji kira orang sing paham aku rugi. Kalau aku jadi bahasa hal, ya kayak terus keren. Kalau saya ngalami itu pelajaran lebih dulu bahkan itu kalau ngajar ini, kalau saya belum datang belum dimulai. Karena saya kan anaknya bapak ya, bapak hafal Quran, saya ya insya Allah hafal. Itu kan dimulai banyak pedotan-pedotan ayat itu. Sehingga kalau beliau memang harus ada yang alim hafal Quran untuk meneruskan ayat-ayat potongan dia.
Jadi saya syukur sekali. Setidaknya ada miripnya dengan bahasa Nabi. Jadi saya tidak mau mirip Pak Haris. Jadi itu musibah. Nah ini metode, ini penting. Saya mohon sekali. Jadi kalau antum sebelum ngaji sama mas saya, mohon sinau dulu. Nanti kalau sampai sorotkan Pak Haris semua kan tidak mungkin. Setelah kamu baca, kamu kan tahu tadi baca saya Rofa, Nasob misalnya. Ternyata kamu baca Rofa, Pak Haris baca Nasob. Kalau kamu husnudon, ya langsung anut Pak Haris. Kalau sudon, jangan-jangan Pak Haris yang salah. Tapi itu kan kalau sama Pak Haris, kalau sama Basal kan tidak mungkin kita sudon. Nah, makanya disebut al-muwatta. Ciri utama kebenaran itu setelah dikonfrontasi hasilnya sama. Makanya kata Imam Malik, "Aratu kita biha ala sabina min fuqaha al-Madinah, faquluhum wa ta'ana." Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 orang ahli fikih Madinah. Faquluhum wa ta'ana, semuanya setuju, muwatta'ah itu setuju. Pas sampai itu al-muwatta', maka kitab ini tak namai al-muwatta' yang disetujui. Nah tentu kita mencari persetujuan bahasa hal susah, minta persetujuan misalnya Gus Nabi susah, apalagi minta persetujuan orang sesibuk Mbah Mun susah. Gampang saja, Mbah Mun baca Wahab, misalnya kilatan Wahab atau kilatan Bukhari, sampai belajar dulu, paham ya? Belajar dulu, ternyata misalnya Mbah Mun baca Babun as-sholatu misalnya. Kamu kan tahunya kan dari Pak Haris ilmunya masih amatir babus sholati misalnya. Ternyata setelah ngaji Bamun atau ngaji bahasa hal orang-orang kali berbabun as-sholatu, babun as-sholatu, babun as-shol. Itu kan kalau di kitab-kitab fatwa akan sering babun malah kita. Tapi orang-orang kayak Pak Haris, kayak saya pun itu nggak berani baca babun as-sholatu, tetap baca babus sholati. Padahal jelas di Wahab kadang ada babun ditanbin ada babun. Nah itu misalnya contoh kecil. Jadi dari sekian pengalaman itu kita tahu, oh iya ternyata babus sholati itu nggak satu-satunya pilihan. Malah kadang babun as-sholatu kayak ini misalnya kita bersolat. Nah, kalau sampean blank kosong, kan sampean nggak tahu pilihan sampean, tahu-tahu maknanya. Ngerti-ngerti khatam Wahab, nggak pernah mandiri. Kenapa ini Rofa? Kenapa ini Nasab? Tapi kalau lama sekali, jadi resep itu saya utarakan ini karena takdim saya sama Mbak Sarah, sama Gus Rodin, sama keluarga. Paham ya? Ini lakukan. Cuma khusus guru-guru kayak Pak Haris, nanti itu sama tak beri hak, sebenar sopo boleh agak-agak ragu. Ini demokratis. Tapi kalau gurunya Mbah Mun, jangan gitu, ini yang benar sopo, mesti gue yang salah. Tapi kalau guru-guru latihan gini ya nggak apa-apa. Saya gojok ini supaya ada ujung gitu. Nggak apa-apa, jadi ini menaikkan kelas Pak Haris. Dulu itu Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid alim alam, tapi tidak bisa muka syafah. Dia sergap sholat qabliyah ba'diyah, shaimun nahar qaimun laili, tapi tidak bisa muka syafah. Tiap hari maca resmi ngaji, tapi tidak bisa muka syafah. Terus tanya sama gurunya, ya Abu Yazid, saya ngaji sama jenengan puluhan tahun dan saya murid paling sergap, paling alim, paling sergap ibadah kok tidak muka syafah. Kata gurunya lucu. Abu Yazid itu orangnya senang. Kalau kamu ingin usaha safak gampang. Kono adol gorengan yang pasar. Jadi sing didol dalam ning pasar kuwi sing adol gorengan ning apa? Pasar. Tak jamin dari ku ke pasar. Marah muridnya. Marahnya tuh bilang begini, subhanallah. Oh pas bilang subhanallah dimarahi sampai kayak gitu. Fawwa ma sabbah tawa walakin sabbah nafsa. Kamu itu bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri, tidak memantaskan diri kamu sendiri. Khidmah Anda adil jajan yang pasar. Senang khidmah mulan, jadi direktur, terus doang bermuncul. Kalau kamu betul, karena Abdullah dikongkon dulu apa saja, ya bedanya apa? Coba Pak Haris jadi direktur sama yang di dalamnya Gus Rosin, misalnya bagian masak. Indahwah sama, karena sama-sama khid. Tapi anak ini ketika merasa ketua pondok, merasa penting, disuruh gorengan itu isin. Pas isin bilang subhanallah, kata gurunya, fawwa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsa. Kamu itu tidak mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri.
Makanya dalam tradisi Toriko itu orang-orang kayak Pak Haris pun itu disuruh pakai baju khirqah, baju suwek-suwek. Tapi saya tidak nyuruh, ada gurunya. Supaya bisa melumat egonya, ujubnya. Nah karena ini tidak ada khirqah, tidak ada dodolan gorengan, nah, ini tak gojlok saja. Ini pengganti adol apa? Jadi ini lebih ringan, lebih ringan. Jadi jangan kira kita ini tidak punya ujub. Misalnya kita merasa kiai, kalau nggak naik mobil nggak dihormati menjadi aneh. Subhanallah, santri tidak roh itu. Sebenarnya kita ini bukan mensucikan Allah, mensucikan diri kita. Tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ini penting saya utarakan karena kita ini sudah lama hidup modern, tapi tradisi-tradisi seperti ini harus kita teruskan. Orang itu nggak boleh umur luhur, nggak boleh ujur. Sehingga saya pun sampai sekarang itu kalau ke sarang itu kalau suan bangun ya lewat jalur anak-anak dalam. Bahkan anak dalam mulai era saya sampai sekarang masih banyak yang ngaji saya. Bagi saya itu hikmah. Jadi penting, ini khas-khas. Laba Sahal itu termasuk orang yang menangi seperti itu. Jadi dulu beliau di sarang itu ya dalam hal alim diperlakukan orang alim, tapi dalam hal santri ya diperlakukan alam santri. Sehingga beliau ya lama sekali mengalami masa bakti. Makanya ini kaifiah dari Mbak Mun, dari Basal, saya mohon dipraktekkan ya. Jadi sebelum kita ngaji sama orang alim, belajar dulu. Dan kamu harus ingat keputusan Anda tadi baca rapat nasabnya. Sehingga nanti ketika ngaji sama orang alim tadi beliau baca, kamu tinggal nasihatkan. Kok benar 100%, berarti di bab itu Anda sudah alim. Kok salah 100%, berarti ya parah. Masalah yang mesti jiloro jadi soal GR. Jangan-jangan yang salah guru saya. Karena terima Pak Haris ya. Tapi kalau gurunya yang para mursyid, para orang-orang yang didikil ya jangan. Itu ijazahnya Mbak Salsa masih ingat betul ketika sebelum wafat beliau tak bawain kitab Al-Qolah Al-Uluhiyah karangan Mbak Sahal, karangan Mbak Zubair yang di situ ditulis di Tashihi Tirmidzi Sahal Mahfud. Sama ingat beliau senang sekali tak bawain kitab ini. Dulu itu ya hanya dicetak, tapi sebelum beliau wafat kurang sekian tahun diputuskan oleh Madrasah Ghazaliyah jadi muqarrar. Jadi muqarrar di MTS itu ada kitab yang karangannya Mbak Zubair, di situ ditulis di Tashihi Tirmidzi Sahal. Itu betapa luar biasanya Mbak Sahal, seorang alim gurunya ngarang kitab, beliau disuruh sampai ngaji munggah sama itu kan musibah betul, parah. Jadi kalau sampean istinad ya, punya sanad dengan bahasa hal di antara kaifiahnya ini saya bocorkan. Ini bukti takdim saya sama keluarga besar Kiai Sahal. Kamu belajar dulu. Saya sama. Makanya saya baca kitab PD itu bukan karena sombong. Saya itu belajar wahab, malamnya ngaji bangun. Saya itu belajar lagi kadang sama Bisofur kadang. Terus sehingga saya tahu kalau bacaan saya ini sudah benar karena tadi bangun ya baca seperti malamnya saya putuskan saya baca rofa nasabnya kok. Setelah sekian hari, sekian tahun kesamaannya sampai 100%. Anda kan boleh mustakil, sudah mandiri, berarti Anda bacanya sudah. Karena ini keputusan Anda baca ini sebelum dibacakan. Berarti kan ini keputusan Anda. Paham ya? Itu dilatih. Mohon terus no. Walid tahdidi lan diantara wurudul amri itu litahdid. Atas imalu masihun. Terus ben karep wae lakone. Terus sudah ya, wali iradatil imtisal. Wali iradatil imtisal lan krana mok kepengin den turuti perintah kakalika kaya dene pengucap sira liwiri roki iki kamaring saliyane budak sira indal afsi nalikane ngantuk temuni iskini ma iski nyiramono sira ingsun ma'an iki yaitu ingin saja dituruti. Walil ini kalau kepada budak Anda kan Anda mewajibkan, tapi kalau tidak pada budak Anda sifatnya permohonan. Walil izni lan krono memberi izin kakolika kau jenis pengucap siro liman maring wong toroka kang ngedok sokoman toroko kang ngedok sokoman al-baba ing pintu pengucap utuhul wes mlebu. Lawa ba'dhum dan sebagian ulama iku adroja iku mlebono sapa ba'dhum hada iki fil ibahati inggal ibahah. Artinya membolehkan masuk. Wali tak dibilang amar itu krono ngekei toto krono kakau dikali wiri mukallafin.
Kaya pengucap sira diwiri mukallafin kul mimma yalika kul mangano sira mimma sanging apa wae yali kang nyandingi apa kang sira. Wa ba'dhum sebagian ulama iku adrojan lekono sebabum hadza finnat ing dalam sunat. Lawal awalu te kaul awal ku farqa bedana apa awal bi anal adab lan sak temne adab iku muta'alliqun berkaitan di mahasinil akhlak lawan api-apike akhlak to akhlak sing apik. Wa islahil adati lan benerno adat utawa adat sing perlu dibenerno. La wal nadba ay wa bi anna nadba iku disawabil akhirah. Nah, dikatakan mandub itu sawabnya akhirat. Tapi kalau dikatakan takdir itu hanya terkait mahasinil akhlak. Amakul mukallaf yang apun ta imang ada mukallaf masa yang perkara yalikannya dini apa magi yang mukallaf itu mau paman dubur mau itu sunah. La wa min malam sangking perkara ay wal aqlu mimma yali wa rahu iku makruhun iku napa? Makruh. Haitsu la ida askira ora ida iku maujud wa illa fa haramun mongko iku haram. Terus mengke napa dipikir malih sing jelas kalau suwun ilmu usul fikih yang dikarang Syekh Zakaria Al-Ansori terus banyak syurahnya termasuk Mbah Mahfud Termas yang ngarang Nailul Ma'mul. Kemudian kitab itu dimudahkan lagi oleh Mbah Sahal dengan ini Thariqatul Usul ini. Dan saya masih ingat betul beliau itu bangga sekali ketika main di Ahqaf. Di Ahqaf ternyata di antara muqarrarnya itu pakai kitab Thariqatul Usul. Jadi kita ikut senang sekali. Menurut saya itu bagus karena bahasa Al itu produk Indonesia betul. Karena beliau di Mekah itu hanya beberapa dapat ijazah. Jadi beliau alimnya ya ngaji kepada Ki Abdul Hadi, tentu dulu ngaji beberapa ulama kajen. Beliau ke Sarang sudah alim. Karena sudah alim itu beliau ke Sarang yang langsung ngajar teman-temannya. Yang ngajar yang selevel ya yang di bawahnya. Kemudian beliau istifadah sama Mbah Sugeng. Ini penting karena saya tidak punya waktu lama ya penting saya utarakan berkali-kali metode ini. Karena Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya dulu sering sekali saya masih menangi Mbah Sahal pakai mobil coklat masih ketua PW NU itu kali jagungan sama Mbah saya. Saya ulang lagi ya jadi Mbah Sahal itu selain metodenya benar juga mendapatkan kitab Nailul Ma'mul tadi dari iparnya, berarti dari Mbah Mansur iparnya. Mbah Mansur dapat itu dari Mbah Khalil karena Mbah Khalil itu katibnya Syekh Mahfud. Nah kalau Sarang itu bejo karena tadi Mbahnya Mbah Mun itu muridnya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abu Bakar apa? Itu yang buat metode muhafadzah. Ya korban baiknya kita kalau nggak naik nggak muhafadzah udah naik apa? Kelas. Nah terus Sayyid Umar Sato itu punya cucu namanya Hamzah Sato. Pertama rawuh di Indonesia itu di Bangil, Kilau di Bogor. Walhasil singkat cerita bahwa Hamzah itu mencari-cari murid mbahnya, datanglah ke Sarang, ke Mbah Mat, ke mbahnya Mbah Mun. Terus Sayyid Hamzah Sato akhirnya hidup di Sedan. Lahirlah orang-orang alim di Sedan, kayak Mbah Zawawi itu punya anak Ki Johari yang jadi pondok Encong. Terus Ki Johari punya adik namanya Mbah Magda itu garwo adiknya Mbah Sahal, Mbah Khotijah punya anak Bisa punya putra yang dulu di sini, golongan Elek Salam dan sebagainya. Jadi artinya kita ini silsilah kita ini sudah benar. Kefiah kita, manhajiyah kita sudah benar. Makanya saya mohon apapun modernnya Mahatali, saya senang sekali masih ada metode ngaji kayak gini. Karena ini yang didapatkan Mbah Sahal dari para masyayikh. Soal atas nama era modern Anda butuh sarjana apa enggak itu ya nggak masalah, itu orang modern kebutuhan zaman, arifan di zaman ini tidak masalah. Tapi apapun arifan di zaman ini kita jangan meninggalkan metode yang pernah diajarkan para guru-guru apa kita. Sampai kalau ngaji kitab fikih itu mesti ada kata-kata gini. Qala fil Buaiti itu nama orang. Tapi Imam Syafi'i itu kalau mau fatwa itu Imam Syafi'i duduk, Imam Buaiti yang ngendikan. Ketika Imam Syafi'i mendiamkan itu, artinya fatwa yang di atas namakan Imam Syafi'i benar. Sehingga disebut qala fil Buaiti. Imam Syafi'i dawuh fil Buaiti itu tidak nama kita, nama orang. Begitu juga kalau yang mewakili Imam Syafi'i Imam Muzani disebut qala fil Muzani atau qala fil Muzani. Itu betapa mulai dulu itu murid yang baca. Sehingga hadis-hadis itu qara'tu ala syekh
Fima qara'tu alaihi, muridnya yang baca, gurunya Iqra. Nah di Indonesia yang masih begitu fanatik itu hanya orang Quran. Enggak ada orang hafal Quran guru yang baca, pasti muridnya yang baca. Tapi menurut saya harusnya itu juga di kita. Ini saya tahadus bin nikmah bukan sombong. Dulu teman sekelas saya yang hidup saya itu banyak. Alasannya bukan karena saya gurunya. Dulu kalau pelajarannya Mbak Kim, pelajarannya Mbak Mun yang sering baca itu saya. Sehingga mereka anggap saya itu gurunya. Nah itu masih orisinil. Maka sebetulnya kayak Mahatali gini yang baca jenengan bukan saya. Tapi nak sampai pelekat-pelekat kan Pak Haris ini sih. Jadi saya mau metode ini mesti akal-akalannya Pak Haris ini seperti ini. Guru yang baca, murid mendengar. Sebenarnya kalau ingin alim itu sampai yang baca, saya mendengar. Tapi risikonya kalau sampai salah kan direkturnya yang isi. Sampai terus ngakali terus dengan konsum motor barokah. Nah ini korban tipu-tipu. Jadi sebetulnya nggak ada dalam sanad apa kefiah seperti itu. Tanyakan Mbak Sal, dulu ketika ketemu saya Yasin ya beliau yang baca. Setelah baca sekian kuras kok benar anta ahlun lidil kal ijazah, kamu ahli, terus ijazah amat. Dulu gitu semua, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik disuruh baca. Makanya fima qara'tu ala Malik. Sehingga di fikih ada kitab Mukhtasarul Muzani. Disebut qala Syafi'i fil Muzani, qala Syafi'i fil Buaiti. Karena yang baca murid. Makanya Imam Bukhari dalam bab Kitabul Ilm babul al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh haddatsana kada wa kada terus bidalili hadisi Imam bin Sa'laq. Jadi Imam itu orang kampung datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, dia yang baca Pak Haris. Itu taman dia di Kitabul Ilm babul al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh. Terus di imam itu unik, cara tanya ke Nabi gini. Tanyakan pertama Nabi santai-santai di masjid. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kata sahabat-sahabat memberi isyarat itu. Dia masih jangkar, ya Muhammad, inni sa'iluka famusaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fiyya syai'an. Saya ini tanya kamu dan tanya saya ini agak-agak kasar. Musaddid itu agak kasar, tasdid. Makanya disebut asyidda wal kufar. Jangan ambil hati ya. Kata Nabi, is'al ma badalak. Ya silakan kamu tanya. Terus Dimam mulai ngomong terus. Saya kedatangan Rasul kamu, utusan kamu. Terus bilang Rasul kamu kalau kamu mewajibkan orang misalnya sholat 5 waktu. Apa betul? Na'am. Kata Rasul kamu harus puasa Ramadan. Apa betul? Nabi bilang na'am. Terus pokoknya Nabi itu mau ngendikan na'am. Nah, ternyata semua yang dikatakan imam ini menjadi ilmu. Ya seperti itu kewajiban Islam. Ada kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban ini. Padahal yang baca ini imam bukan kanjeng. Makanya al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh. Karena syekhnya diam tapi mengasih. Itu lama sekali dipraktekkan. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Imam Syafi'i yang baca Muwatta. Imam Muzani, Imam Buaiti ngaji sama Imam Syafi'i, yang baca juga Imam Muzani, Imam siapa? Buaiti terus. Termasuk Basahal dulu ngaji Basibir yang baca Basahal. Ya tapi karena ini zaman akhir, saya juga kasihan kalau sama Pak Haris. Kalau sama baca salah, pasti yang malu itu Pak Haris. Nah, orang Muslim kan wajib menutupi aibnya orang Muslim. Jadi man satara musliman satara. Jadi ini kompromi. Sebetulnya ini metode yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, ini darurat tiap hari. Karena Pak Haris nggak sempat mikir itu, yang dipikir judul jadi dia sudah kacau pikirannya sudah. Ya saya teruskan. Walin engdari lan krono amar iku lil engdar. Nahu kul tamat ta'u fa inna masirakum ilang. Wa yufariqu lan bedani apa engdar atah tidak ing tahdid. Oleh bedani diwujubi tironi kelawan wajib kebarengane tahdid dilwaiti kelan ancaman kama fil ayat. Wa bi ana tahdid lan santane tahdid ku atafiku medek-medek. Beda wal engdaru engdar mau iblahul mafufi minhu iku mau nyampeno barang sing perlu dikuwatiri.
Walil imtinani lan kadang amar iku mau nunjukno paring nikmat. Misalnya Allah dawuh kulu mimma razaqakum wa. Ora apa-apa tuh mangan terus ngertakon kenapa kok mangan? Kulu mimma razaqakum. Ndak. Allah itu menunjukkan kasih sayangnya ke kita dengan membolehkan kita makan. Bukan kok terus kita wajib makan terus. Salat yo wajib, mangan yo wajib. Karena Quran dawuh wa aqimus salat, salat yo wajib, mangan yo wajib. Terus kowe salat mbek mangan, melakukan dua amar sekaligus. Ya sarap gitu no. Sarap perlu diobatno niku. Meskipun alasan Anda gitu, wa aqimus salat ya perintahnya Allah, kulu mimma razaqakum ya. Itu kalau dua perintah dilakukan sekaligus kan bagus. Poinnya dua ya tidak ada gitu. Jadi kulu itu imtinan. Allah menyuruh kita makan berarti Allah bukti punya minnah, punya peparing ke kita. Jadi wa yufarikulan bedani apa imtinan alibah ta ibah bitironi. Kelawan kadranone imtinan bidik lima. Kelawan nyebut perkara yukta juga den butono apa ire maring. Walil ikrami lan kadang perintah iku krana mulyakno nahu udkhuluha bisalamin aminin. Mlebu sira ing jannah oleh mlebu bisalamin kelan selamat atau kelawan untuk salam aminin atau kali sentosa. Tentu itu ikram. Artinya Allah zat yang ghaniyun hamid, zat yang lahul asmaul husna. Menyuruh kita udkhuluha itu luar biasa, itu bentuk penghormatan. Bukan urusan masuknya tapi urusan apa? Ikram. Ya kalau sampai sama nggih sementing kula saged nderekaken kersanipun keluarga besar Mbah Sahal. Kula khidmat sekali, kula bangga kalian Mbah Sahal karena itu mbak saya. Dan syaratnya juga sama. Jadi misalnya saya ulang lagi ya, jadi syaratnya Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, beliau ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar siapa? Satu. Atau misalnya saya Mbah Mun ya saya Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji sama Mbah Hasyim ini juga menangis Sayyid Mbah Mahfud apa? Termas. Karena fi babil fikhi itu Mbah Hasyim enggak pernah istinad sama Mbah Khalil Bangkalan. Tapi kalau fit tafsir itu Mbah Hasyim ngaji Mbah Khalil Bangkalan, dan Mbah Khalil ini mulazim di Syekh ya Pak Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Banten itu mulazim yang dari Indonesia, kawasan Sidan itu ada namanya Mbah Syakur, abahnya Mbah Fadl. Paham ya? Di Kudus ada Syekh Raden siapa? Asnawi. Kalau di Bangkalan itu Syekhona siapa? Khalil. Malang Raden Asnawi itu ya masih keluarga sini, masih keluarga saya, keluarga Mbah Sahal karena masih cucunya Mbak Asnawi sepuh. Jadi Mbak Sahal punya ibu namanya Badi'ah. Badi'ah itu adik kandungnya buyut saya. Badi'ah itu punya ibu namanya Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Itu Asnawi sepuh ini yang melahirkan sekian kiai. Nah, terus guri-guri itu ada Asnawi yang Raden. Makanya ada Asnawi sepuh, ada Asnawi apa? Nah, Asnawi Raden ini yang muridnya siapa? Syekh siapa? Nawawi. Tapi ini murid paling spesial karena Syekh Nawawi itu berpesan kalau beliau wafat, istri mudanya yang terakhir disuruh nikahi Syekh Nawawi. Syekh siapa? Mbak Asnawi sepuh. Namanya Nyai Hamdana. Sehingga Asnawi Raden ini punya garwa Hamdana itu bekasnya gurunya. Itu Mbak Mun pernah cerita saya, karena Nyai Hamdana dengan Syekh Nawawi punya anak namanya Zuhriyah, sehingga Syekh Asnawi ketika punya anak lanang dengan Nyai Hamdana dinamakan Zuhri. Zuhri punya anak Ni'am kalau nggak salah, terus Ni'am punya anak Bisafid yang jadi mantunya Bakir. Jadi kalau nggak salah Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin Asnawi. Nah itu punya ibu yang dulu tiga sana siapa? Saya siapa? Saya. Makanya sampai yang syukur di sini ini sanadnya masih mutasil sini. Ya sama, yang saya kata Babaili Rozin, Kiai Fatah ya sama, semuanya sama. Karena dulu Jombang juga do ngaji sama Syekh Mahfud. Jadi sanad Jombang yang Den Anyar, yang Tebu Ireng semuanya sama dengan sanad kita. Karena dulu semuanya kalau di Mekah do ngaji Syekh Mahfud. Sebetulnya saat itu juga ada Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Syekh Khotib itu karena dekat dengan pahamnya Muhammad Abdul Rasid Rito, sing mulazim itu Mbah Ahmad Dahlan. Makanya Mbah Ahmad Dahlan menjadi modern. Syekh Khotib, ya sanad kita jadi Syekh Khotib juga. Tapi karena beliau ikut gerakan Abdul,
Terus kita itu rapati sering nyebut khotib, sebenarnya sama, saya khotib, Mbak Mahfud itu seangkatan. Makanya masyhur, Mbak Hasim sering mulazimnya di Syekh Mahfud, Mbak Ahmad Dahlan sering mulazimnya di Syekh khotib, terutama dalam hal apa? Gerak. Sehingga afiliasinya beliau itu lebih kayak Abdul Rosid itu. Jadi ini sekelumit dari saya, mengenang mbak saya mohon sekali bab ini dikaji lah. Karena perbedaan kita dengan Wahabi, perbedaan kita dengan Salafi itu adalah kalau Salafi sekali perintah Nabi, sunnah Nabi itu kayak memaksa harus diikuti. Padahal tidak semua perintah itu Allah mewajibkan diikuti. Ada lil ibaha, ada lil imtinan, ada macam. Kalau semua perintah wajib diikuti berarti assalamualaikum, salam dari sholat langsung lari. Faidah qudiyati sholatu fantasiu. Nah ini butuh analisis. Kalau sama itu al-amru lil wujub berarti bersalam wajib. Wah itu kacau. Nak bodoh aja. Saya kira demikian. Al-Fatihah.